Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Pak Yedo. Kali ini saya akan membahas materi fisika tentang kelas 10, yaitunya menjelaskan tentang vektor kecepatan sesaat, kemudian ada percepatan partikel dan kecepatan rata-rata, terakhir gerak parabola. Baik, perhatikan semuanya. Di sini pertama saya bahas dulu kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata di sini kita masih memakai vektor, di mana persamaannya itu V rata-rata itu sama dengan perubahan posisi dibagi perubahan waktu. Artinya apa? R2 kurang R1 per T2 kurang T1. Ini kecepatan rata-rata. Nanti hasilnya dapat dalam Vx tambah Vy itu sama dengan ini V ya. Sama dengan apa? Vx vektor I tambah Vy vektor J. Jadi seperti itu. Ini untuk kecepatan rata-rata. Selanjutnya untuk kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat di sini kita memakai prinsip namanya turunan diferensial. Nah, turunan diferensial. Turunan diferensial ini dia menyatakan misalkan A pangkat N itu kalau diturunkan sama dengan A kali N kali A pangkat N kurang 1. Nah, ini sama matematikanya. Nanti saya jelaskan juga di contoh soal. Maka untuk kecepatan sesaat itu V itu sama dengan D R dt. Artinya apa? Turunan posisi terhadap waktu. Ya, turunan posisi terhadap waktu. Berarti di sini apa? Kalau dia vektor, berarti dx dt vektor I kalau dia terhadap x, kemudian tambah dy dt vektor j. Nah, ini untuk kecepatan sesaat. Baik, saya kasih contoh soalnya. Untuk contoh soal, misalkan diketahui posisi R misalkan 4T pangkat 3 vektor I tambah 5T kuadrat vektor J. Jika waktu yang ditempuh selama benda bergerak adalah 2 sekon, misalkan tentukan kecepatan. Nah, ini kalau kita memakai turunan. Coba, berarti kalau diturunkan V itu sama dengan dr dt. Nah, d dt r nya ini kita ganti dengan persamaan ini. R sama dengan 4T pangkat 3 vektor I tambah 5T kuadrat vektor J. Maka kalau kita turunkan gimana? 4T pangkat 3 berarti 3 sama dengan ini kan? 3 kali 4T 3 kurang 1 pangkat I vektor I tambah
5 kali 2 T 2 kurang 1 vektor J. Ya. Kenapa semua variabel T yang kita turunkan? Karena di sini dt. Tapi kalau di sini dx, maka variabelnya di sini harus x juga. Kalau di sini dx, berarti ini kita tidak bisa kita turunkan. Jadi harus sesuai variabel yang di persamaan dengan yang diturunkan. Kalau nggak sesuai nggak bisa ya, jangan asal-asal turunkan aja. Berarti ini 12t kuadrat vektor i tambah 10t vektor j. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan pada saat t 2 sekon? Baru masukkan. Maka pada saat t 2 sekon, maka jadi apa? 12t kuadrat vektor i tambah 10t vektor j dijadikan gimana dia? 12, t-nya ganti dengan 2. Vektor i tambah 10 kali 2 vektor j. Jadinya apa? 48 vektor i tambah 20 vektor j. Nah, ini kalau kecepatannya pakai posisi. Tapi kalau kecepatannya dinyatakan dalam bentuk angka atau dalam bentuk skalar, jadikan ini aja. V itu resultan dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Mana yang Vx? 48 dikuadratkan tambah 20 dikuadratkan, maka dapat hasilnya seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk kecepatan sesaat. Nah, yang harus kalian ingat, yang harus kalian perhatikan, kalau ada soal seperti ini, kalian harus lihat dulu pertanyaannya. Kalau kecepatan baru kalian turunkan. Tapi kalau hanya mencari posisi atau enggak mencari resultan, jangan kalian pakai turunan ini. Jadi ini berlaku untuk kecepatan sesaat. Jadi hati-hati dengan pertanyaannya, jangan terjebak dengan pertanyaan. Hati-hati, ini hanya untuk kecepatan sesaat, tidak untuk kecepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan rata-rata, pasti dia nanti diketahui R-nya itu ada 2. Karena dibutuhkan di sini R1, R2 dikurang R1 dan waktunya juga ada 2. Jadi seperti itu. Itu untuk kecepatan sesaat. Selanjutnya ada namanya percepatan rata-rata. Ya, percepatan rata-rata. Maka sama, A itu sama dengan tadi kalau kecepatan tadi kan kalau kecepatan rata-rata tadi apa? dr dt itu bukan dr dt ya, R2 kurang R1 per T2 kurang T1, itu kecepatan. Nah, kalau percepatan, dia kecepatan terakhir dikurangi kecepatan awal dibagi T2 kurang T1. Jadi itu bedanya. Ini untuk percepatan rata-rata. Nah, kalau percepatan sesaat, dia juga memakai prinsip dv dt. dv itu adalah dari kecepatan. Berarti gimana kalau dv dt? Berarti di sini d dt turunan dari kecepatan itu bisa kita ganti dengan dr. Maka jadinya apa? D kuadrat r per d dt. Nah, inilah persamaan A-nya untuk percepatan sesaat. D kuadrat r dt ini artinya apa? Turunan 2 kali dari posisi. Nah, contoh, seekor semut berjalan dari posisi R sama dengan 2T pangkat 3 I tambah 4T pangkat 4 vektor J. Nah, ini kalau kita jadikan posisi sama dengan tadi juga.
AX vektor I tambah AY vektor J. Nah, gimana jadinya? Bagaimana kalau seandainya waktunya itu 4 sekon? Tentukan percepatannya berapa. Nah, ini contoh soalnya ya. Berarti kita masukkan A sama dengan D kuadrat R D dt. Kita coba D dt, berarti ini D dr, ya kan? Kita pisahkan di D dt D. Nah, 2 kali D nya. R nya berapa? Masukkan persamaannya 2T pangkat 3 vektor I tambah 4T pangkat 4 vektor J. Nah, kayak itu. Turunkan dulu. Berarti D dt. Nah, turunan ini berapa? 6T pangkat 2. 3 kali 2 kan 6. 3 kurang 1 kan 2. Vektor I tambah 16T pangkat 3 vektor J. Nah, baru 1 kali itu turun. Selanjutnya karena masih ada dt, masih ada D di sini, kita turunkan lagi. 12T pangkat I vektor I tambah 48T kuadrat vektor J. Nah, ini hasil akhirnya. Ini untuk percepatannya. Nah, dia ditanyanya pada waktu T 4 sekon. Maka A itu jadinya apa? Untuk T 4 sekon, A itu 12 kali 4 vektor I. Semua komponen T diganti dengan 4. 48 kali 4 kuadrat vektor J. Jadinya berapa? 48 vektor I tambah 2 16 48 kali 16 vektor J. 48 vektor I tambah 16 kali 48 berapa? Nah, di sini aja. 16 48 84 128 42 46 8 6 7 768 vektor J. Nah, inilah A nya. Ini posisi percepatan A. Oke, ini untuk percepatan sesaat. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke gerak parabola. Gerak parabola. Gerak parabola udah jelas, lintasannya itu berbentuk parabola. Saya gambarkan dulu. Ini anggap titik A, ini titik C, ini titik D. Ya, B itu di sini kira-kira. B. Misalkan, kita harus tahu dulu kunci parabola ini. Kalian harus paham vektor. Oke, kalau titik C berarti ini ketinggian maksimum. Max. Ada juga bikinnya Y max, sama dia, karena dia berada di sumbu Y. Oke, kita perhatikan. Pertama, ketika benda tepat meluncur, itu vektornya disebut dengan kecepatan A awal. Pasti dia punya kecepatan A awal. Kalau kecepatan awal di sini berarti di sini apa? Terhadap sumbu X. Harus tahu apa terhadap sumbu X? V0 X. Kalau ke sini terhadap sumbu Y, V0 Y. Ini adalah resultannya V0. Nah, kemudian tepat berluncur di titik B, berarti di sini VB. Ya, VB. Berarti kalau ada VB berarti sini terhadap sumbu X, VBX terhadap sumbu Y, VBY. Nah, kayak gitu gaya-gayanya. Kemudian di titik puncak pasti kecepatannya maksimum. Kecepatan maksimum sama dengan 0. Kalau enggak 0 maksimumnya berarti bendanya itu akan jatuh ke bawah. Ya kan?
nggak akan jatuh-jatuh bendanya. Berarti di sini kecepatan maksimumnya 0 atau VY nya 0, sama dia. Nah, maka yang berlaku apa? Cuman di sumbu X aja. VC itu sama dengan VX ya. Jadi dia sama dengan VX. Kalau enggak bendakannya nggak akan jatuh-jatuh. Kalau kecepatan maksimumnya nggak habis, nggak 0 ya. Pada saat sampai ke tanah, itu arah vektornya ke bawah lagi. Ini V X nya, ini kan sumbu X, ini sumbu Y kan. Kemudian kalau ini Vx berarti VY nya menuju pusat bumi. VY, mana VD nya, ini resultannya VD. Nah kayak gitu parabola itu. Jadi harus tahu gambar-gambarnya. Ini sudutnya theta, ini pasti theta juga. Nah jadi seperti itu. Ini maksimumnya. Ya, jadi seperti itu. Ini baru gaya-gaya yang bekerja. Oke. Dalam prinsip gerak parabola itu ada yang berlaku dua jenis gerak. Ada GLB, kemudian yang kedua ada GLBB. Nah, GLB ini dia berlaku dalam arah sumbu X. Sementara GLBB dia berlaku dalam arah sumbu Y. Nah, tetapi dengan catatan dia mengalami perlambatan. Jadi GLBB itu ada dua jenis. GLBB dipercepat, GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat, semua persamaannya pakai nilai plus tambah. Kalau GLBB diperlambat dia negatif, dikurang semuanya. Oke, kita coba kan. Pertama kita bahas GLB. Kita tengok di arah sumbu X. Sumbu X itu berarti berlaku ada kecepatan sumbu X, ada Vx. Nah, mana Vx? Nah, Vx itu sama dengan V0x. Ya. Sama dengan kalau V0x nih, sudut diapit oleh sumbu X. Sesuai dengan kaidah vektor yang kita pelajari kemarin, kalau diapit oleh sumbu X berarti kita pakai cos. Kan di sini cos alfa. Oke lah, sudutnya alfa aja kita bikin. Ini alfa. Ya. Maka V0 cos alfa. Itu untuk Vx. Nah, untuk X saja, untuk X itu kan jarak. Kalau dalam apanya, jarak itu kan V kali T. Maka V0 nya tadi dapatnya apa? Vx nya, Vx kali T. Vx nya adalah V0 cos alfa kali T. Nah, ini untuk X nya kalau pada gerak parabola. Ini di sumbu X itu adalah GLBB. Oke, yang kedua untuk sumbu Y nya itu berlaku GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan. GLB gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB itu berlaku pada sumbu Y. GLBB nya diperlambat. Coba lihat sumbu Y. Apa saja yang ada di sumbu Y? Pasti ada namanya VY. VY itu udah jelas. VY, sudut semuanya mengapit di sumbu X, bukan di sumbu Y. Coba lihat. Nah, ada sudutnya kan. Di sumbu X, bukan di sumbu Y. Maka di sumbu Y kita pakai sin alfa. Maka ini V0 sin alfa kurang GT. Nah, jadi persamaan GLBB itu untuk mencari kecepatannya di kecepatan apanya bisa dicari dengan V0 kurang GT. Ini plus minus ya. Jadi
kita pakai plus kalau dia GLBB nya dipercepat. Nah, plus itu dipercepat, minus itu diperlambat. Nah, kemudian ada lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 GH. Kemudian VT saja sama dengan V0 apa lagi ya, V0 plus minus setengah GT kuadrat. Ya, ini kalau untuk cari ketinggiannya. Ini GLB nya karena kebetulan gerak vertikal bawah. Nanti akan lebih lanjut akan kalian pelajari. Ini untuk parabolanya dulu. Nah, untuk ketinggian maksimumnya atau Y nya sama, yaitu adalah V0 sama dengan ini, V0 X V0 Y kurang setengah GT kuadrat. Ini kali T ya. Maka di sini apa? V0 nya V0 sin alfa kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, ini untuk H maksimumnya. Kemudian untuk kecepatan akhir maksimumnya V kuadrat kurang V0 kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dikurang 2G GH. Nah, ya jadi seperti itu. Ini untuk persamaannya di buku juga ada, itu bisa kalian pelajari juga. Nah, untuk posisi di B, kita lihat untuk posisi di B, titik B, sisi titik B, nah B ya, ini B, kita sorot B ya. Di titik B itu untuk Vx nya tetap di titik B, Vx nya tetap V0 cos alfa, sementara V nya tetap, V nya adalah V0 sin alfa dikurang GT. GT siapa? A Q B. Nah, jadi jarak tempuh ini. Kemudian VB nya kecepatan di B itu adalah resultan dari ini, Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Udah belajar kan di vektor. Untuk jarak di titik B, jarak horizontalnya itu dapat dicari dengan apa? V0x kali T. T siapa? T A AB. Jadi kalau kita jabarkan gimana? V0 cos alfa dikali T A AB. Untuk Y nya, jadi ada X ada Y. Untuk YB nya di titik B itu dapat dicari dengan V0 sin alfa kali TAB dikurang setengah GT kuadrat AB. Kenapa ini berbeda dengan yang X? Karena di sumbu Y itu berlaku adalah GLBB, sementara di sumbu X berlaku adalah GLB. Jadi antara GLBB dengan GLB itu dia berbeda, makanya persamaannya beda-beda. Oke, jadi itu untuk di posisi titik B. Nah, selanjutnya untuk mencari titik tertinggi di C itu bisa kalian lihat di buku paketnya masing-masing sudah ada, tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan untuk jarak peluru jatuh di tanah itu juga sudah ada. Jadi untuk persamaannya sudah oke, bisa kalian lihat juga penjabarannya sama, katanya dari apa juga.
dari GLB dan GLBB juga. Saya juga akan menjelaskan di video selanjutnya tentang contoh soal gerak parabola. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa tekan tombol channel saya, like, subscribe, and share. Kalau ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.